Marco Polo adalah salah satu nama yang terlintas pertama kali di benak kita bila sedang membicarakan para pelancong internasional di dunia. Namun pada abad ke-14, ada seorang pelaut Muslim yang berasal dari Tangier di Maroko. Pelaut ini menempuh jarak 5 kali lipat dari jarak yang ditempuh oleh Marco Polo, melintasi 3 benua dan 40 negara berbeda. Nama beliau adalah Ibnu Battuta. Signifikansinya terhadap sejarah dunia Muslim dan abad pertengahan di Asia, Afrika, dan Mediterania sangatlah besar. Sejarah dan biografi Ibnu Battuta. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Battuta lahir di Maroko pada tahun 1304 dari keluarga kaya dan terpelajar. Ibnu Battuta menerima pendidikan formal di masa mudanya, mempelajari dan bahkan menghafal Al-Quran secara ekstensif. Ia juga belajar menjadi kadi atau seorang penafsir agama dan hakim dalam masyarakat Islam. Menjadi seorang kadi akan sangat bermanfaat bagi Ibnu Battuta dalam perjalanannya di masa depan. Dalam agama Islam, laki-laki yang mampu secara jasmani dan finansial harus menunaikan ibadah haji, ibadah suci ke Mekah di Arab Saudi. Karena menganggap dirinya mampu, Ibnu Battuta yang berusia 21 tahun meninggalkan Tangier untuk melakukan perjalanan ke Mekah, kota suci agamanya. Aku berangkat sendirian, tanpa ditemani oleh seorang teman seperjalanan yang dapat kusukai, maupun karavan yang dapat kuikuti. Namun aku terombang-ambing oleh dorongan hati yang berlebihan dalam diriku, dan keinginan yang telah lama. Ibnu Battuta segera bergabung dengan karavan besar-besaran yang melakukan perjalanan melintasi Afrika Utara untuk melindungi dirinya dari serangan bandit. Pelayaran besar pertama Ibnu Battuta dari 3 pelayaran besar telah dimulai. Garis waktu Ibnu Battuta 1304, Ibnu Battuta lahir di Maroko. 1325, Ibnu Battuta meninggalkan rumah untuk menunaikan ibadah haji. 1326, Ibnu Battuta tiba di Mekah. 1333 sampai tahun 1341, bepergian ke India. Ibnu Battuta mendapatkan pekerjaan sebagai kadi di Sultan Delhi selama 8 tahun. 1345, Ibnu Battuta berlayar menyusuri pantai Tiongkok dan sempat menjabat sebagai hakim di dinasti Yuan. 1349, Ibnu Battuta kembali ke rumah di tengah puncak kematian hitam. 1356, atas permintaan penguasa Maroko, Ibnu Battuta mendiktekan perjalanan hidupnya. Rute perjalanan Ibnu Battuta. Kehidupan Ibnu Battuta adalah sebuah perjalanan tunggal. Selama 30 tahun, pengelana jarang menetap di suatu tempat. Selama lebih dari beberapa bulan, Ibnu Battuta melakukan 3 kali pelayaran besar. Pelayaran pertama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta melakukan perjalanan melintasi luasnya Afrika Utara. Di kota Alexandria, Ibnu Battuta bertemu dengan 2 orang peramal, yang kabarnya meramalkan bahwa ia akan melakukan perjalanan ke negeri-negeri jauh di luar Mekah. Setelah itu, Battuta melakukan perjalanan ke Suriah dan Palestina, mengunjungi kota Yerusalem dan Damaskus. Pada tahun 1326, Ibnu Battuta tiba di Mekah. Perjalanan keagamaannya telah selesai. Namun Ibnu Battuta belum selesai melakukan perjalanan. Setelah menghabiskan berbulan-bulan belajar di Mekah, Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke utara menuju Irak. Ilhanate Mongolia memerintah wilayah ini. Untungnya, agama resmi Ilhanate adalah Islam, sehingga sangat mudah bagi Ibnu Battuta untuk mendapatkan pekerjaan sebagai kadi. Ibnu Battuta kemudian berlayar menyusuri pantai timur Afrika. Pada tahun 1332, Ibnu Battuta berlabuh di Konstantinopel, di mana dia dapat melihat Hagia Sophia, sebuah gereja mengesankan di kota yang dibangun sejak Konstantinus Agung. Battuta disambut dengan kemurahan hati oleh Kaisar Bizantium Andronikos III.
Meskipun Konstantinopel adalah kota Kristen pada saat itu, Ibnu Battuta diperlakukan dengan baik dan ditanggapi dengan rasa ingin tahu dan kekaguman terhadap kota tersebut. Perjalanan kedua Ibnu Battuta. Selanjutnya, Ibnu Battuta mengarahkan perjalanannya ke India. Bepergian dengan berjalan kaki, ia mencapai India pada tahun 1333, di mana ia akan menjabat sebagai Kadi Sultan Delhi selama 8 tahun. Di setiap negeri yang baru, Ibnu Battuta sangat senang dengan keragaman arsitektur dan orang-orang yang dilihat dan ditemuinya. Tumbuh gelisah di India, Ibnu Battuta melakukan perjalanan lebih jauh ke timur, mendapatkan pekerjaan sebagai hakim di dinasti Yuan Tiongkok pada tahun 1345. Ia kembali ke Mekah pada tahun 1346 dengan berlayar melintasi Samudra Hindia. Ibnu Battuta telah melintasi sebagian besar Asia dengan damai, berkat keunggulan Islam di seluruh wilayah Mongolia. Sungguh, alhamdulillah, aku telah mencapai keinginanku di dunia ini, yaitu menjelajahi bumi, dan dalam hal ini, aku telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai orang lain sepengetahuanku. Ibnu Battuta. Ketika Ibnu Battuta memperoleh lebih banyak pengalaman di negeri asing, ia menjadi lebih mahir dalam berinteraksi dengan penduduk lokal dan memahami adat istiadat mereka. Namun, sebagai seorang kadi keliling, Ibnu Battuta sangat tegas dalam menegakkan hukum Islam di wilayah Muslim. Perjalanan ketiga Ibnu Battuta. Di tengah puncak kematian hitam di seluruh Eurasia, Ibnu Battuta berkelana kembali ke Maroko pada tahun 1349. Mengetahui kedua orang tuanya telah meninggal, Ibnu Battuta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia pergi ke Granada, melintasi Selat Gibraltar. Saat menginjakkan kaki di Eropa, Ibnu Battuta bermaksud membantu para pembela Islam Moor melawan penjajah Katolik Spanyol. Namun pertempuran tidak pernah terjadi dan Ibnu Battuta kembali ke Afrika. Saat bertualang melintasi Gurun Sahara pada tahun 1356, penguasa Maroko menugaskan Battuta untuk pulang ke rumah untuk mencatat ilmu yang diperolehnya dari perjalanannya. Ibnu Battuta pun mengiyakan. Karya terkenal Ibnu Battuta, Bepergian, membuat Anda terdiam, lalu mengubah Anda menjadi pendongeng. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta tidak membuat jurnal perjalanannya saat melintasi Eurasia. Namun, atas permintaan penguasa Maroko, Battuta mendiktekan kisah panjangnya kepada seorang juru tulis. Karya terakhirnya diberi judul Hadiah untuk Mereka yang Merenungkan Keajaiban Kota dan Keajaiban Perjalanan atau Rihla, karya Ibnu Battuta. Itu adalah catatan panjang dan rinci tentang perjalanan Ibnu Battuta. Rihla Ibnu Battuta telah memberikan banyak informasi kepada para sarjana abad pertengahan dan Islam mengenai dunia Asia pada abad ke-14. Beberapa ulama memperdebatkan apakah karya tersebut dibumbui atau diubah oleh ulama yang menerjemahkan kehidupan Ibnu Battuta dari kata ke bahasa tertulis. Namun, pengaruh dan kontribusi Ibnu Battuta terhadap sejarah dunia tidak dapat disangkal. Kesimpulan dari cerita ini, Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah Islam Maroko yang melakukan perjalanan ke Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa Selatan. Ibnu Battuta berhenti melakukan perjalanan pada tahun 1349 ketika beliau pulang ke Maroko setelah melakukan perjalanan selama 24 tahun. Catatan tertulis Ibnu Battuta tentang perjalanan hidupnya telah memberikan banyak informasi kepada para sejarawan mengenai Asia dan Eropa pada abad ke-14. Ibnu Battuta bukanlah seorang saudagar, dia adalah seorang kadi keliling, seorang hakim dalam agama Islam
yang mendapatkan pekerjaan di banyak pengadilan berbeda di seluruh wilayah Muslim di Asia. Ibnu Battuta terkenal karena banyak perjalanannya yang mengasihkan, melintasi Asia dan Eropa pada abad ke-14. Sekian dulu untuk kisah hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Ambil baiknya dan buang buruknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.